Ketemu lagi Pak Kiki, Bu Prisil, dan Bu Melinda ya. Makasih Pak Gunadi. Jadi gini Pak Kiki, untuk terapi TCM bagi gangguan-gangguan psikologis, kebetulan saya sering memakai untuk misalnya gini, untuk anak gangguan berkebutuhan khusus ABK gitu ya, Bu Prisil ya. Dan juga mungkin nanti Pak Kiki bisa menambahi. Beberapa mohon masukan ini kita gunakan terapi pada titik meridian Tai Chong, jadi di seputaran memang hati ya, itu ya Bu Priscilia tadi ya, di stagnasi hati. Nah, terus Pak Kiki juga bagaimana dengan terapi di sekitaran kepala ya, bau hiu, yusen atau seputar kandung kemih dan sebagainya, kan ada gangguan seputar situ enggak? Nah, juga ini yang karena kalau di psikologi mungkin dibahas tentang kognitif ya. Nah, terapi-terapi di seputar kepala sampai ke belakang begitu ya. Mungkin GV sampai di titik ke bawah gitu ya. Nah, mungkin itu terapi model akupunktur semacam itu untuk gangguan psikis. Mungkin bagaimana? Ini Bu Priscilia sama Pak Kiki. Sama yang lainnya adalah nutrisi-nutrisi. Kalau yang di TCM itu kan ada selain akupunktur juga tentang ramuan herbal atau ramuan ketika di TCM ya. Dan juga mungkin dengan olah pikir sama olah energi. Mungkin Bu Melinda nih ya. Cikung ya lah. Itu juga kita gunakan untuk membangkitkan solusi permasalahan psikis. Mungkin begitu ya. Ini TCM untuk psikoterapi. Terima kasih Bu Priscilia, Bu Melinda, dan juga Pak Kiki. Matur nuwun Pak Gunadi. Ya, terima kasih Pak untuk komen-komennya. Ada yang mau ditanggapi atau kita lanjut nih? Lanjut aja ya. Dia tanya itu Pak Gunadi yang mesti itu dijawab tanya. dulu. Oh, itu tanya. Oh iya, tanya Taichung segala tuh. Silakan Pak. Nggak konsen Pak, lihat pertanyaan. Nanti dia yang Pak Yuni yang depresif kalau nggak dijawab. Iya, maaf nih Pak Yuni. Ya, Silakan Pak. Priscila aja yang jawab. Priscila, silakan. Oke, tadi kan kasusnya sebenarnya anak berkebutuhan khusus ya. Mungkin gini Pak, maaf nih sebelumnya. Ini kan karena kita kan topiknya lagi berbicara soal burnout dan distress. Memang betul ya, memang ada di literatur mungkin memang banyak yang membahas soal bagaimana Chinese medicine untuk menangani anak berkebutuhan khusus. Cuma mungkin nanti saya dimarahin moderator Pak kalau jawab pertanyaannya agak kurang sesuai dengan topik begitu ya. Jadi mungkin nanti untuk itu bisa diskusi lagi kali Pak ya untuk itunya gitu. Itu sih kalau dari saya sih. Mungkin kalau Pak Kiki nggak tahu Pak. Ya, secara keseluruhan Pak Yuni, di dalam Chinese medicine itu atau kita mengatakan bahwa kita ini selalu sebelum terapi kita diagnosa itu harus jelas, patomekanisme harus jelas. Ya, yang Bapak katakan itu adalah keluhan dan simptom. Kita tidak bisa langsung dengan bypass dari keluhan dan simptom menentukan meridian, titik, cangfu, zat vital tubuh, dan sebagainya. Ya, jadi itu tergantung dari keluhan apa. Tadi sudah Priscila jelaskan, keluhan satu saja bisa diferensial diagnosa patomekanismusnya bisa 3, 4, 5, sindrom diagnosanya bisa 6, 7, 8, tergantung daripada apakah itu kuantitas problem, zat vital tubuh apa, cangfu apa yang terkena, apa hubungannya, patomekanismusnya apakah itu transformasi problem, ataukah itu temperatur problem, ataukah itu dinamik problem, atau itu kuantitas problem. Ya, jadi kita tidak bisa bilang Taichung bagus untuk semua problem, nggak bisa. Ya, Dumai 20 untuk semua problem juga nggak bisa. Ya, itu makanya penting dulu apa patomekanismusnya, apa interpretasi kita, bagaimana kita menganalisa suatu simptom, suatu keluhan, suatu Western diagnostik. Itu penting dulu. Itu harus jelas diferensial diagnosenya apa dan apa
khusus atau spesifik pada problem itu, apa yang pada saat ini, di waktu ini, pada orang ini, yang patomekanisme yang paling mungkin. Ya, itu yang kita terapi. Ya. Bahwa Taichung itu salah satu poin yang penting, ya benar. Tetapi tergantung dari Ben dan Biao, apa mau kita. Ya, kalau kita mau Biao, Taichung ya tidak begitu penting. Ya. Kalau kita Ben, tadi Priscilla bilang banyak sekali ada hubungannya dengan liver stagnation, ya penting. Tetapi buktikan dulu bahwa itu adalah liver stagnation. Kalau tidak ya jangan made-made. Gitu. Ya itu komentar saya. Untuk asupan, ramuan, herbal, sama olah pikir dan energi Qigong, itu gimana Pak Dr. Kiki? Ya, secara prinsip herbal dan dietetik itu sangat penting atau sangat berguna kalau problemnya itu problem transformasi problem yang ada hubungannya dengan akumulasi dari phlegm contohnya, ya, atau sekunder patogenik faktor liver blood stasis contohnya, atau yang ada hubungannya dengan substan zat vital tubuh yang banyak substansial, ya, blood deficiency, yin deficiency, Qing deficiency, itu adalah kekuatan daripada herbal atau dietetik. Ya, Qigong itu kalau problemnya itu Qi, zat vital tubuh Qi, dan patomekanismenya itu adalah dinamik problem. Qi dan Shen problematik itu urusannya Qigong. Ya, tetapi saya sangat tidak bisa membayangkan kita Qing deficiency atau Yin deficiency atau blood deficiency kita terapi dengan Qigong. Ya, tapi Shen disharmoni, Hun disharmoni atau Qi dynamic problem itu bisa kita terapi dengan Qigong sebagai tambahan atau sebagai terapi utama. Ya. Jadi Pak Yuni sekali lagi diferensiasi, dan diferensiasi. Problemnya itu apa? Ya, tidak ada ini yang paling baik untuk semua, tidak ada. Ya, diagnosa awal dulu yang paling penting ya, diagnosa, analisa. Untuk yang titik-titik kepala gimana Bu Priscilia? Mungkin juga Pak Kiki ya, sekitar apa ya, bau hiu, Yuzen dan sebagainya gitu ya. Itu di titik mana kalau untuk ke problem-problem psikoterapi? Ya, kan kembali lagi tuh problemnya apa? Itu ya. Enggak bisa ditanyain titik apa untuk apa. Problemnya apa ya? Patomekanismenya apa, diagnosenya apa, kita mau Biao atau kita mau Ben, kembali lagi. Itu yang harus dikuasai dulu. Jangan kesusu menghafalkan titik. Itu salah satu problem atau kelemahan yang saya ditanyai berkali-kali, berpuluh-puluh kali kalau saya di Indonesia. Ya, titiknya apa? Wah, itu saya katakan selalu itu rahasia, saya tidak boleh bilang. Ya, titik itu yang paling tidak perlu. Yang paling penting itu mengerti problemnya apa, diferensial diagnosenya apa, patomekanismenya apa. Ya, itu saya lihat Priscilla sudah manduk-manduk. Ya, ya. Priscilla setuju nggak kamu? Setuju, karena tadi bingung juga Pak. Kalau tadi itu sama autism itu apa gitu, harus terjemahkan dulu kita supaya tidak salah nantinya juga gitu Pak. Supaya spesifik gitu terapinya. Oke. Gitu. Oke, Pak Juni cukup ya Pak.